mulai semalam saya sudah kirim bahan ya untuk diskusi hari ini ya. Jadi kita akan membahas dua topik ya. Satu adalah Kolmogorov-Smirnov ya, uji kesesuaian ya dengan distribusi gitu ya, tapi untuk satu sampel ya. Kemudian yang kedua adalah uji tentang kerandoman ya atau keacakan ya. Materinya mungkin sudah diterima lewat WA ya, WA Peranti saya semalam kirim ke Albert, dan saya juga udah upload di Google Classroom ya. Jadi nanti tempat submit tugasnya juga ada di sana ya. Sekilas mungkin sebelum mulai diskusi, barangkali Anda juga sudah diskusi dengan teman-teman. Saya sudah membagi kelompok kan ya? Sudah ya? Ya. Albert, saya sudah membagi kelompok kan ya minggu sebelumnya ya? Belum, Pak. Oh, belum ya? Jadi waktu itu saya cuma manggil yang ini ya, belum ada diskusi kelompok ya, tapi ya nggak apa-apa, dikerjakan masing-masing juga nggak apa-apa ya. Baik, kita coba share dulu ya, kita diskusi dari bahan yang kita siapkan ya. Oke, saya coba share. Ini materinya ya. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat ya. Sudah ya, sudah terlihat di sini ya. Jadi kita coba ini sebentar ya, memberikan arahan sebentar ya. Sudah terlihat ya PowerPoint-nya ya. Sudah, Pak. Baik, jadi kita akan membahas Kolmogorov-Smirnov ya. Nah, ini sebenarnya memang topik untuk menguji kesesuaian antara distribusi empiris ya, hasil observasi dengan distribusi teoritis yang kita hipotesiskan ya. Jadi prinsip dasarnya uji ini adalah membandingkan antara apakah ya distribusi empiris terutama dari sebaran kumulatifnya nanti ya, itu sama dengan sebaran kumulatif teoritisnya gitu ya. Jadi membandingkan antara kalau kita punya hipotesis misalnya dia mengikuti distribusi Poisson misalnya, atau dia mengikuti distribusi chi-square misalnya gitu ya. Itu apakah datanya juga nanti secara empiris dekat dengan itu. Kalau dekat berarti kita bisa terima hipotesis nol. Tapi kalau dia distribusi sebaran kumulatifnya itu jauh gitu ya, nah itu tolak nol gitu ya. Prinsip dasarnya seperti itu ya. Ini bisa untuk data yang berskala ordinal. Ini kelebihannya ini ya, dia bisa berskala ordinal. Tapi ya artinya at least ya. Jadi kalau kita gunakan ya sebaran data kita mengikuti distribusi dengan skala ordinal ya. Jadi ini Anda sudah pelajari nanti ya, prinsip dasarnya itu kita punya fungsi distribusi kumulatif ya, distribusi frekuensi kumulatif yang teoritis ya, sesuai hipotesis nol gitu kan ya. Nah, nanti setelah kita punya distribusi itu kita punya empiris kan, berarti itu sesuai dengan kalau yang ini empiris, ini teoritisnya ya, distribusi kumulatif ya. Kalau hipotesis nol benar ya. Sementara nanti kita bandingkan dengan distribusi frekuensi kumulatifnya. Jadi kalau antara distribusi frekuensi kumulatif dengan distribusi frekuensi teoritisnya sama, relatif dekat gitu. Makanya kita pakai statistik ujinya itu pakai selisih antara distribusi hipotesis nol benar dengan distribusi hipotesis empirisnya. Ya ini ya. Tapi diabsolutkan ya, dibuat nilai maksimum. Nah, ini kalau nilai statistik ujinya ini lebih besar daripada tabel ya, tabelnya ada di buku ya. Itu tolak nol.
kita tolak H0. Kalau tolak H0 berarti distribusinya tidak sesuai dengan yang kita hipotesiskan di hipotesis 0 ya. Tidak sesuai dengan teoritis yang kita sampaikan. Itu singkatnya sih, nanti saudara pelajari ini. Nah, ini kira-kira ya contoh kasusnya. Ya. Contoh kasus kan ini datanya apa? Ini datanya skala ordinal ya ini ya. Ini ordinal kan ya. Kemudian ini dikasih ranking ya. Ranking itu ordinal ya. Jumlah pemilih ini frekuensi kejadian ya 0, 1, 2, 3. Tapi ini belum kumulatif. Nanti kita kumulatifkan. Jadi kalau kita analisis distribusi teoritisnya, kalau misalnya proporsi ya skala usaha di antara peternak ini ya, milih 2 ekor, milih 3 ekor, 3 sampai 4 ekor, 5 sampai 6 ekor dan seterusnya ini. Kalau dia sama, mestinya kan peluang masing-masing 1/5 gitu. Jadi sorry, ini 1/5 kan 5 kategori 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia apa namanya? Skala usaha ini tidak berkaitan dengan sesuatu ya, artinya random gitu. Ini artinya dia proporsinya sama ya 1/5. Peluangnya kan akan 1/5 ya, peluang pada nilai-nilai itu. Jadi peluangnya 1/5. Sehingga nanti peluang kumulatifnya kalau di sini berarti nanti karena dia 1/5 ini 1/5 gitu kan. Kumulatifnya ya, ini nanti 2/5 gitu kan dan seterusnya ya. Sampai 3/5, nanti sampai 5/5. Nah, sementara kita punya distribusi empiris ya. Di sini berarti 0/5 gitu, ya kan. Ini 1/5. Di sini masih 1/5 ya karena ditambah 0 ya, kumulatif kan. 0 tambah 1 tambah 0 kan, 1/5. Tapi sampai sini 1 tambah 0 tambah 5 ini jadi, oh sorry, bukan 5, sorry. 1 tambah 5 ini 10, sorry, ini 10 ya, bukan 1/5. 10 ya, 1/10. 1/10, ini nanti 1/10 juga ya, ini nanti 6/10 ya. Kalau di sini berarti 10/10 gitu ya, dan seterusnya. Ya ini kita dapat ya. Ya. Ini distribusi teoritisnya, ini distribusi empirisnya ya, kumulatif ya. Kemudian ini statistik D-nya ya, F0 dikurang ini ya. Kalau dikurangkan nanti nilai absolut yang paling besar mana? Nah ini statistik ujinya 5/10 ya. Nanti dibandingkan dengan tabel ya. Nanti di bukunya Siegel ada di tabel E dan Castellan ya, Siegel Castellan di F dengan N10 ya, dengan N10 alfanya 1%, D-nya 0,49. Nah 0,5 itu lebih besar daripada 0,49 ya, tolak H0 ya. Kalau tolak H0 berarti apa? Tidak ada cukup bukti untuk menyatakan proporsi skala usaha ternak itu sama, artinya skalanya memang berbeda. Nah ini contoh kasus untuk sampel besar ya, untuk sampel yang cukup besar. Ini ada 52 pengamatan. Kalau sampel besar nanti cara ngambil statistik D-nya ya, statistik tabel D-nya itu ada formulanya ini. Ini formula DN-nya ya. Jadi statistik besar langsung dibandingkan dengan ini. Itu aja bedanya ya. Kalau dari sisi ininya sama ya. Cuman memang kalau datanya banyak agak rumit ya, menghitung peluang kumulatifnya gitu ya. Nah ini mesti hati-hati ya ngitung peluang kumulatifnya. Nah ini untuk latihan. Nanti ini untuk Anda untuk presentasi ya, nanti ya di kelas ya. Jadi nanti Anda, saya minta mengerjakan ini, kemudian dipresentasikan di kelas, yang saya panggil secara acak, secara random gitu ya. Kemudian ini yang disubmit ke Google Form ya. Nanti jadi ada 2 ya. Memang sih sebenarnya ini dua-duanya mesti disubmit ya, tapi yang penting untuk saya nilai sebenarnya yang ini yang tugas ini ya. Oke. Nanti Anda submit dua-duanya ya, baik latihan yang ini maupun yang ini ya, yang submit ini Anda submit dua-duanya di
Google Form ya. Oke. Ini juga ya. Jadi lumayan banyak nih tugasnya ya. Tugas 1 dan tugas 2. Itu untuk Kolmogorov seminar. Untuk ujian sama ya. Ini untuk menguji apakah observasi kita, data kita itu random apa tidak gitu ya. Tapi didasarkan pada apa yang disebut dengan run ya. Run itu urutan ya, urutan notasi-notasi yang sama dalam data hasil penarikan sampel. Misalnya dalam pelemparan uang logam sebanyak 6 kali kita dapatkan hasil misalnya begini, muka belakang ya. Nah ini cara baca runnya ada berapa run ini. Nah ini satu run, ini satu run, ini satu run. Setiap ganti itu artinya run berbeda ya. Jadi ini ada 4 run ya. Ada 4 run. Run pertama 1M, run kedua ada 3B, ya. Run ketiga di 1M dan run terakhirnya ada 1B. Run ini yang nanti dijadikan sebagai statistik pengujiannya ya. Run yang terlalu kalau runnya dikit ya, kelompok hasil pengamatan bisa terjadi sebagai akibat adanya tren waktu atau karena kurangnya independensi. Jadi itu kalau run misalnya gini, dari 6 ini kok munculnya belakang semua gitu. Runnya cuma 1. Itu sedikit ya. Dari 6 kali melempar misalnya runnya cuma 2. B sama M gitu. Nah ini sebenarnya artinya apa nih? Ini artinya kalau Anda melempar mata uang 6 kali gitu ya, B-nya muncul 5 kali berurutan baru M, itu sepertinya kayak nggak random gitu kan ya. Sehingga kalau random mestinya apa? Mestinya urut-urutan gitu ya. Sebaliknya run yang sangat banyak dapat merupakan hasil dari fluktuasi jangka pendek yang siklis dan sistematis. Atau runnya jangka pendek gitu, habis muka belakang, habis muka belakang gitu kan, habis muka belakang atau sebaliknya. Ini kayak siklis dan sistematis gitu. Jadi kalau dia random itu mestinya nggak di antara ini, tidak yang terlalu sedikit, tidak terlalu banyak gitu kan kalau random. Ya. Oleh karena itu nanti pengujiannya menggunakan statistik itu sebagai patokan ya. Oke. Jadi hipotesis nolnya Anda perhatikan ya, kejadiannya yang diamati bersifat random. Hak nolnya itu random ya. Jadi terhadap data kita selalu punya prasangka baik ya, prasangkanya random gitu data itu, ya kan? Ya. Kemudian yang lawannya tidak random. Ya, hipotesis nol kita selalu mengatakan random. Kalau ada pola sistematis, berarti run-nya terlalu sedikit atau run-nya terlalu banyak, itu berarti nggak random. Ya, misalnya begini ya, Anda main pasar saham gitu ya, di mana selama 1 bulan itu 30 hari gitu. Oh 30 hari Anda untung terus gitu, maksudnya harga sahamnya tuh naik terus gitu, berarti dia nggak random itu. Mestinya kalau random ada naik ada turun gitu. Atau sebaliknya, dia hari ini naik besok turun, hari ini naik besok turun gitu. Turunnya itu sistematis gitu. Jadi seperti ya ada pola gitu ya. Nah itu juga nggak random. Yang random apa? Yang random itu ya kan, kalau kita terima handle kan random tuh, berarti nilai run itu tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak gitu. Nah, jadi kalau terlalu sedikit dan terlalu banyak itu nggak malah menandakan nggak random. Ya. Nah ini acuan tabelnya nanti adalah lihat di buku tabelnya Siegel itu dan Castellan ya. Nilai R ya, nilai kritis R atau run itu ya, pada alfa 5% ya. Jadi nilai R-nya itu gini, kalau jatuh di antara nilai kritis ini ya, yang diberikan di tabel gini ada nilai kritisnya ya, F1 dan F2. Kalau run observasi kita ada di sini ya, ini artinya tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak gitu. Nah itu hipotesis nol diterima ya, dia random ya. Tapi kalau nilai R-nya ini kurang dari nilai kritis, kurang dari sama dengan ya dari tabel F, atau nilainya lebih dari ya, itu yang tolak yang tadi ya. Kalau dia polanya itu run-nya terlalu banyak, itu menandakan nggak random juga. Kalau run-nya terlalu sedikit, itu juga nggak random juga. Gitu. Kira-kira gitulah ya. Kemudian untuk sampel besar, dia hitung dengan pendekatan normal ya, dengan kalau M atau N-nya di atas 20 itu ya.
dengan pendekatan normal dengan rata-ratanya seperti ini ya. Kalau ada yang bertanya misalnya ini rumus dari mana ya? Ini rumusnya ya. Nah, nanti perlu diteliti lebih jauh pembuktian teoritisnya ya, bisa merujuk ke jurnal aslinya ini ya. Atau Anda bagaimana standar deviasinya, benar nggak begini nih standar deviasi dari RAN ini kan ya. Jadi RAN dia kalau M atau N-nya itu terbanyak gitu ya, itu dia akan mengikuti distribusi normal ya. Gitu. Ini prosedurnya saya kira lewat. Ini ada contoh kasus ya. Anda bisa lihat ya nanti ya. Saya mungkin nggak perlu menjelaskan ya karena mungkin Anda sudah baca juga ya. Nanti kita bahas waktu diskusi aja ya. Hipotesis nolnya ya. Nanti ya. Oke, nanti ini yang sampel banyak ya. Sampelnya dengan proksi normal. Nah, ini nanti untuk presentasi, kemudian nanti yang ini di submit ya. Jadi Anda submit tuh tugas tuh ada 1, 2, 3 ya tadi ya. Ini ada yang ini ya tugas 1. Ini mestinya tugas 3 ya. Hari ini mestinya tugas 3. Yang ini tugas 3 ya. Ini tugas 3 ya maksudnya ya. Submit ke Google Form. Jadi ada 3 latihan ya, tugas dan latihan nanti untuk presentasi dan nanti ada yang disubmit ke Google Form. Walaupun Anda juga bisa submit juga sih yang presentasi ini, tapi yang ini kan yang tugas ini memang benar-benar Anda kerjakan sendiri ya. Baik, saya kira itu mungkin kita kasih kesempatan dulu teman-teman untuk atau malah sudah mengerjakan ya? Mau bertanya, Pak. Oh, boleh bertanya. Siapa nih? Fauzan, Pak. Fauzan, silakan Fauzan. Buat uji rantes itu alfanya selalu pakai alfa per 2 ya, Pak? Soalnya kan di hipotesis alternatifnya tidak random gitu, Pak. Oh iya. Oke, untuk rantes ya. Oke. Jadi pertanyaannya bagus sekali nih ya. Apakah untuk rantes itu alfanya selalu alfa per 2 gitu ya? Nih. Ya, kalau kita Pak di tabel ya, nanti coba buku non parametrik nih, coba lihat bukunya ya. Saya punya buku ini ya. Anda lihat di tabel G ya, Siegel dan Castellan ya. Di tabel G di belakang ya. Ya. GHI ya. Oke. Sebentar ya. Kita lihat tabel G. Anda semua punya bukunya nggak ya? Alfa 5% ya. Itu alfa 5% pertanyaannya Fauzan tadi. Apakah ini menyiratkan bahwa ini uji 2 arah? Gitu ya Fauzan ya pertanyaannya ya? Iya, Pak. Nah, ada yang bisa jawab sebelum ini? Mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan jawaban? Apakah uji RAN ini selalu uji 2 arah gitu? Atau dia uji 1 arah gitu? Kira-kira mungkin nggak uji 1 arah? Coba siapa nih? Umi Maisu, menurut Umi gimana menurut Umi? Coba Umi. Ada ya Umi ya? Kenapa Pak? Coba tadi Fauzan nanya, apakah uji rantes itu ya, itu uji 2 arah apa uji 1 arah? Kalau dilihat dari wilayah penolakannya, itu uji 1 arah apa uji 2 arah? Umi. Bentar Pak.
Uji satu arah. Kenapa? Uji dua arah, Pak. Uji dua arah. Ya. Kenapa uji dua arah? Karena K1-nya tidak sama dengan atau tidak random. Ya, jadi kita menguji apakah dia random atau tidak random ya. Dan tadi kalau dilihat dari logikanya, ya, itu runs yang dipakai sebagai pengujian ya. Kita coba lihat sekali lagi ya. Run yang dipakai untuk menguji ya. Kalau kita lihat nih ya run. Nah, ini ya. Run itu ya. Kalau dia terlalu sedikit ya, itu menunjukkan adanya tren waktu atau karena kurangnya independensi. Berarti kurangnya independensi itu artinya dia independence, artinya nggak random. Ya kan, kalau terlalu sedikit. Kalau dia terlalu banyak, juga begitu, mudah ditebak. Coba kalau kita ngelempar sekeping mata uang 6 kali gitu. Kalau dia punya pola gitu, lemparan pertama muka, lemparan kedua belakang, lemparan ketiga muka, lemparan pertama berikutnya keempat belakang, dan seterusnya ya. Habis muka belakang, habis muka belakang, muka belakang. Kalau dia punya pola begitu gampang ditebak ya kan. Kalau gampang ditebak itu artinya nggak random ya kan? Gitu. Sebaliknya terlalu sedikit juga begitu, sama juga. Jadi random atau enggaknya ini memang berakibat pada runnya tadi ya. Runnya itu kalau sedikit ya itu menunjukkan tidak random, kalau runnya banyak juga tidak random. Kalau dilihat dari situ, kalau kita lihat dari pengujian hipotesisnya ini ya, ini walaupun tidak dinyatakan ini uji searah atau dua arah, ini sebenarnya uji dua arah ya. Karena statistik uji penolakannya ada di sisi kiri ya, sama di sisi kanan. Terlalu banyak itu menolak H0 ya, statistik ujinya besar dia tolak H0, atau statistik ujinya kecil dia tolak H0. Itu ya Fauzan ya. Jelas ya mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kalau memang sudah dikerjakan ya, sudah untuk presentasi ini, ada yang mau sukarela mau langsung membahas soal tentang Kolmogorov-Smirnov yang tugas presentasi yang pertama? Ada yang mau? Pada nggak mau ya, biasanya itu mahasiswa ini pada saya Pak mau mengerjakan itu presentasi di depan teman-teman. Atau saya beri waktu dulu, belum sempat mengerjakan. Coba siapa yang setuju diberi waktu dulu berapa? Sekarang pukul 8 ya. Kita punya waktu lah sampai pukul berapa nih? 8.35 misalnya ya. Kita kasih kesempatan Anda untuk mengerjakan dulu. Yang setuju atau mau langsung? Oke deh, kita kasih waktu dulu ya Anda untuk Anda untuk mengerjakan. Nanti setelah jam 8.36 lah ya, 8.36 kita presentasi untuk tadi ya, untuk Kolmogorov-Smirnov dan untuk run ya, untuk uji runnya. Sambil mungkin Anda juga mengerjakan yang nanti disubmit di Google Form ya. Silakan ya. Silakan dikerjakan. Boleh off kamera dulu ya. Nanti 8.36 ya kita ketemu untuk membahas makalah yang ada membahas kasus yang kita berikan di setiap kasus. Oke, kita off kamera dulu, nanti sampai ketemu. Kalau Anda bisa misalnya, saya mau keluar dulu dan nanti bisa masuk lagi sih nggak apa-apa ya, karena saya nggak tahu mestinya bisa atau nggak tahu bisa. Oke ya, kita break dulu sampai 8.36.
di show share screen ya kalau bisa. Sudah Pak, sudah kelihatan? Sudah. Yang tugas tadi, yang tugas ya. Ya. Nah, ini jadi soalnya seorang ahli pembuat kue ingin menguji apakah ada kecenderungan selera terhadap kadar gula campuran kuenya. Dia membuat 8 macam campuran kue yang berbeda kadar gulanya. Campuran kue A mempunyai kadar gula yang paling rendah dan kue H yang paling tinggi kadar gulanya. Kemudian dia mempersilahkan hasil olahnya untuk diuji 16 orang penguji. Kue mana yang paling disenangi? Hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah yang memilih kue adalah sebagai berikut. Apakah kadar gula mempengaruhi selera pilihan? Gunakan alfa 5%. Jadi di sini pertama kita tentukan dulu hipotesisnya, yaitu hipotesis nolnya tidak ada kecenderungan selera terhadap kadar gula campuran kue. Kemudian hipotesis alternatifnya ada kecenderungan selera terhadap kadar gula campuran kue. Kemudian diketahui alfanya itu 5% atau 0,05 dan jumlah frekuensinya adalah 16. Kemudian statistik ujinya adalah dibuat tabel seperti ini karena ini untuk menguji kecenderungan distribusinya itu uniform atau seragam. Jadi dibuat ranking kayak gini, ranknya dari 1 sampai 8. Kemudian ini adalah frekuensi dari pemilihnya. Kemudian kita tentukan distribusi kumulatif teoritisnya. Karena di sini ada 8, jadi dibaginya per 8. 2/8 sampai 8/8. Kemudian ini adalah distribusi kumulatif observasinya. Didapatkan seperti ini. Kemudian ini adalah untuk menghitung D-nya, yaitu dengan absolutkan fx dikurangi sx-nya. Kemudian didapatkan seperti ini. Dari situ kita dapatkan maksimalnya D-hitungnya itu adalah 0,1875. Kemudian kita lanjutin ke melihat D-tabelnya untuk melihat daerah kritisnya, yaitu dari tabel F-nya dengan N sama dengan 16 dan alfanya 0,5 didapatkan 0,328. Sehingga keputusannya adalah dihitung, karena dihitungnya itu kurang dari D-tabel, maka misalnya gagal tolak H0. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5%, maka tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa kadar gula mempengaruhi selera pilihan kue. Baik, oke. Saya kira sudah tepat ya cara prosedurnya yang disampaikan oleh Dinda. Atau ada yang punya pendapat yang lain? Teman-teman sudah sama ya ini ya jawabnya ya. Atau ada yang punya jawaban lain? Nah, berarti sudah sama semua ya. Ya, ini sudah tepat ya. Prosedur pengujiannya sampai pada pengambilan kesimpulannya ya. Jadi menguji kira-kira kadar gula itu manapun ya dari rendah sampai tinggi itu sama-sama disukai dengan proporsi yang sama atau tidak, seragam lah gitu ya, sama-sama disukai gitu. Nah, ternyata dari data empiris itu walaupun ada kecenderungan ya itu ke nomor berapa itu? Nomor 4 ranking 45 ya, kadar gula D dan E itu paling tinggi ya yang pemilihnya ya. Tetapi ternyata data ini tidak cukup bukti bahwa ini menunjukkan terjadi perbedaan gitu ya. Jadi ternyata tidak ada kecenderungan orang menyukai pada kadar gula di mana, walaupun mungkin kalau secara orang awam ya ini nomor D sama E ini lebih disukai gitu ya, tapi secara statistik nggak signifikan ya, secara statistik nggak signifikan. Jadi dianggap tidak ada kecenderungan kadar gula yang mana dari makanan ini yang paling disukai. Jadi sudah tepat. Oke, thank you Dinda ya, terima kasih. Mungkin bisa di close. Kita beralih ke
Untuk yang run ya, untuk yang run test ya. Ini saya minta mungkin laki-laki ya, dari tadi perempuan ya. Oke, saya minta siapa nih? Sebentar ya. Yang laki-laki ya. Rifki Hidayat. Nah, Rifki, silahkan Rifki. Pak, sebentar saya belum upload. Ya, silahkan di-share, bisa nge-share ya. Saya mau tanya boleh nggak, Pak? Siapa nih? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Oh, Muhammad Al-Hafidz Sani. Ya. Yang tugas 3, Pak, yang paling terakhir, Pak. Yang kenapa? Itu kan kan datanya itu kan bentuknya numerik, skor gitu kan. Skor agresif anak itu. Cuman Oh, yang itu. Ya. Oh, sebentar ya. Kalau yang itu pertanyaannya ntar dulu ya. Nanti kita bahas belakangan kalau memang ini. Ya, ntar ya. Oke, Pak, siap, Pak. Oke, silakan Rifki Hidayat ya. Rifki Hidayat gimana? Oke, silakan Rifki. Yang uji run ya. Sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Oke. Jadi untuk misalnya di perusahaan label terdapat kelompok karyawan yang sedang makan siang. Dari kelompok karyawan itu ada 24 orang secara random yang kita diwawancarai kapan akan mengambil cuti karyawan. Dalam pertanyaan itu disediakan dua alternatif jawaban, yaitu akan mengambil cuti sebelum lebaran atau disimpulkan dengan R, atau sesudah lebaran disimpulkan dengan C. Responden yang memilih waktu cuti sebelum lebaran ada 16 orang, dan yang memilih waktu cuti sesudah lebaran sebanyak 8 orang. Nah, secara berurutan hasilnya dapat dilihat di slide. Lalu yang ditanyakan, apakah pemilihan cuti karyawan bersifat acak? Ya, mohon maaf ya Pak, ini scan-nya kurang bagus dan tulisannya juga. Oke. Nah, diketahui dengan simbol R-nya itu cuti sebelum lebaran dan C itu cuti setelah lebaran. Lalu kemudian terdapat sampelnya itu ada 24. Lalu ditanya apakah pemilihan cuti secara acak. Nah, ini untuk ujian ini kan karena asumsinya itu dibagi menjadi dua kategori. Jadi kategori yang untuk cuti sebelum lebaran terdapat 16 orang. Lalu cuti setelah lebaran terdapat 8 orang. Jadi ini termasuk sampel kecil. Nah, jadi untuk H0-nya itu pemilihan cuti secara apakah pemilihan cuti secara acak, terus kemudian H1-nya itu pemilihan cuti tidak secara acak. Nah, karena ini melakukan sampel kecil, jadi kita lihat di tabel F. Tabel F-nya ada di apa? Ya, ini. Dulu, ganti slide. Ya, tadi kelihatan enggak? Kenapa? Ya, silakan. Sudah terlihat lagi, Pak. Oke, jadi tadi karena N1-nya merupakan 16, karena N1-nya merupakan 16 dan N2-nya merupakan 8, jadi untuk F1-nya adalah ini, 6 dan 17. Ini 6 dan 17. Jadi karena R-nya itu ada 7, jadi maksudnya adalah polanya. R-nya ini 1, yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi R-nya sama dengan 7. Jadi didapat tabel F1 sama 6, F yang kedua 17. Berarti R-nya itu diantara F1 dan F2. Berarti kesimpulannya adalah gagal telak 0. Jadi tidak terdapat bukti bahwa pemilihan cuti itu tidak secara acak.
Gitu Pak. Ya, baik. Oke, jadi saya kira sudah tepat ya, Rifki Hidayat ya. Tadi cara pengujiannya dan apa namanya statistik uji yang dipakai ya dari run tabel ya, diambil ketemu batas-batas daerah penerimaan dan penolakannya. Ada yang punya jawaban berbeda? Oke, berarti tidak ada ya. Kalau tidak ada, berarti sudah saya anggap berarti Anda sudah menguasai. Tinggal nanti yang latihan berikutnya itu pengulangan sebenarnya itu ya. Kalau yang pertama bisa, yang kedua juga bisa. Nah itu yang nanti akan saya jadikan sebagai basis untuk penilaian nanti ya, penilaian tugas. Di-submit di Google Form, bisa juga termasuk yang ini Anda kalau mengerjakannya satu kertas ya silakan. Oke, tadi ada pertanyaan dari siapa tadi? Hafiz ya? Siapa tadi? Ya. Ya, Pak. Gimana Hafiz? Yang ditanyakan bisa di share screen? Yang ditanyakan yang mana? Ya, Pak. Bentar, Pak. Yang ini, Pak. Oke, terus? Ini kan soalnya ada datanya tuh kan skor ya, skor agresif anak itu. Iya. Kita kan kalau uji rantu kan harus menentukan kategorinya gitu. Misalnya skor di atas nih anak kita masuk agresif, skor di bawah ini berarti dia tidak agresif. Cuman di soal ini nggak ditentukan batas atau acuan dari nilainya itu, skornya itu termasuk agresif atau tidak anaknya itu. Oke. Ini gimana cara kita nentuin acuannya itu, Pak? Ya. Oke, bagus pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab atau punya pendapat silakan sebelum ini ya kita klarifikasi. Halo, ada yang punya jawaban? Mungkin ada yang punya pendapat gitu, silakan. Pertanyaannya bagus nih. Apakah ini data ini random? Bagaimana cara menguji randomnya gitu ya? Oke. Gak ada ya? Ada? Masa nggak ada? Ada lah. Ya, silakan ya. Coba saya panggil aja deh siapa yang mau berpendapat ya. Coba Eliana Putri Ramadhani coba. Gimana menurut Anda ini gimana cara mengujinya kira-kira? Ini tugas yang kedua ini di submit ke Google Forms. Kira-kira gimana Eliana? Kalau menurut saya sih Pak kayak kita mencari dulu suatu nilai di mana dia dianggap kejadian berhasil atau gagal. Bisa pakai median atau rata-rata. Oke. Ya. Nah, itu pendapat Eliana ya. Berarti pendapat Eliana harus ditentukan dulu batas gitu ya. Seperti pendapatnya tadi saya yang bertanya Hafiz ya. Seperti pendapat Hafiz tadi ya bahwa perlu diketahui dulu tingkat agresif dan tidak itu seperti apa gitu ya. Kalau melempar sekeping mata uang kan kelihatan ya apa namanya muka belakang. Jadi dua kejadian yang ini. Nah, bagaimana kalau dia yang seperti ini gitu ya. Pendapat Eliana dicari dulu misalnya median gitu ya. Jadi nanti ada di atas median sama di bawah apa median ya, berarti ya. Kalau di atas median, nanti dikasih kode A misalnya gitu ya, kode A. Kalau di bawah median dikasih kode B gitu ya, bawah median. Jadi nanti misalnya saya nggak tahu nih ketemu mediannya berapa gitu ya. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang lain pendapatnya? Ada? Billy mungkin pendapat. Coba Billy, gimana Billy?
Billy Aufa. Iya Pak, kalau menurut Ya. saya sih karena apa ya? Ini kan kita juga nggak tahu informasinya. Apakah satu anak itu dinilai agresif atau tidak, itu thresholdnya berapa. Jadi menurut saya itu harus diketahui dulu sih Pak. Mungkin kayak saya, iya nggak bisa kita ngitung apa ya, misal median atau mean-nya gitu. Jadi menurut saya harusnya sudah diketahui dulu batasnya itu berapa dikatakan agresif atau tidak itu. Oke. Jadi bukan median tapi penentuan nilai thresholdnya. Oke, mungkin ada yang lain? Oke, bisa dipahami ya. Mungkin siapa nih? Az-Zahra punya pendapat, Az-Zahra? Kalau saya lebih ke median gitu Pak, sama kayak Liana. Oh, median. Oke. Oke, baik. Karena informasi tentang threshold nggak ada ya. Itu ya. Informasi tentang thresholdnya nggak ada. Oke. Hardi, coba Hardi, gimana Hardi? Menurut saya juga harus ditentukan agresif atau tidaknya itu bisa dari median atau rata-rata gitu Pak. Oke, bisa dari median atau rata-rata ya. Baik, jadi berarti ada dua pendapat ya. Yang satu pakai median, yang satu harus ada apa namanya threshold gitu ya. Threshold. Muhammad Ridwan, mana Muhammad Ridwan? Coba Muhammad Ridwan pendapatnya gimana? Kalau menurut saya juga itu Pak, harus bisa pakai median atau rata-rata. Oke, bisa pakai median atau rata-rata ya. Baik, oke. Jadi, oke. Kalau ada, ya, kalau menurut saya nih, kalau ada batasnya, ya, kapan dia disebut agresif atau tidak, ya, memang lebih bagus ya kalau ada. Nah, karena ini di persoalan ini ya, itu agresif atau tidaknya itu tidak terinformasi ya, tidak dikasih informasi batasnya berapa gitu ya. Maka ya kita perlu satu alat ya, satu patokan ya. Kalau di non parametrik itu lebih sahih ya, lebih valid menggunakan median kalau untuk patokan dibanding rata-rata ya. Jadi kalau Anda mau pakai ini, tentukan threshold-nya dengan menggunakan median sebagai batas. Nanti ada batas di bawah median, seperti pendapatnya Eliana ya, di atas median sama di bawah median ya. Itu kemudian diuji nanti. Ini urutannya gimana nanti run-nya ya, di atas atau di bawah median gitu ya. Nah, kalau udah dapat berarti nanti kita bisa mengujinya ya, menguji dengan menggunakan uji run ya. Saya kira itu ya yang bisa dilakukan ya. Jadi tentukan dulu mediannya ya. Kemudian nanti setelah mediannya dapat, Anda jalankan run-nya gitu ya, sehingga nanti diuji dengan run tadi. Oke. Saya kira gitu ya, Hafiz ya jawabannya. Ya, Pak. Teman-teman sudah ini juga. Oke. Bapak dan teman-teman semua. Ya, baik, bagus sekali diskusinya ya. Sekarang pukul 9. Masih ada lagi pertanyaan atau diskusi? Tugas-tugas mungkin sudah Anda selesai ya. Jadi nanti tinggal submit, batasnya jam 10 ya kan. Masih ada waktu. Saya ingin kalau nggak ada pembahasan lagi yang uji kerandoman dan uji Kolmogorov-Smirnov ini, saya kira tidak sulit ya. Cuman memang tadi ada sampel besar dan sampel kecil aja isunya tadi ya, menggunakan D-nya tadi ya untuk Kolmogorov-Smirnov ya.
Itu kemudian untuk ujiran juga dikonversi ke Z tadi ya, kalau dia sampelnya di luar tabel yang kita punya ya. Jadi kita bisa dekati dengan normal Z ya untuk uji randomnya, dan mungkin untuk sampel besar Kolmogorov-Smirnov tadi statistik ujinya bisa pakai D yang formula hitung ya, formula D yang dihitung. Kalau tidak ada, saya ingin review sedikit jawaban ya untuk tugas minggu lalu. Ya, untuk tugas minggu lalu. Tadi saya sempat lihat tugas minggu lalu itu ada yang beberapa masih belum firm ya, terutama uji binomialnya, dan kalau chi-square-nya saya perhatikan ada beberapa ya caranya udah benar, tetapi mungkin karena buru-buru menghitung chi-square-nya kurang pas gitu ya. Kalau Anda mungkin buru-buru ngitungnya jadi bisa keliru, tapi secara prosedural sudah tepat. Saya ingin pekerjaan ini ya, ada yang menampilkan yang kerjaan minggu lalu untuk supaya nanti teman-teman mendapat feedback yang mengerjakan itu ya, feedback dari mana yang benar gitu, yang seperti apa yang benar gitu ya. Kita kasih kesempatan untuk saya kasih feedback yang benar seperti ini. Jadi kalau Anda masih belum seperti ini, nanti kira-kira harus nanti kalau ketemu soal seperti ini atau persoalan seperti ini ya jawabannya ini gitu ya. Saya ingin Zubaidah yang minggu lalu tugas ya kalau nggak salah ada yang binomial dan ada juga yang minggu lalu kita bahas binomial dan chi-square kan ya. Jadi Zubaidah silakan ya untuk binomialnya dulu ya, coba yang binomial. Iya Pak, bentar. Izin mempersiapkan. Baik, ya, terima kasih. Gimana, Zubaidah? Oke. Sudah terlihat belum? Sudah, ya silakan Zubaidah. Jadi di review sedikit ya, soalnya itu adalah ada manajer marketing gitu ya, itu punya dugaan ya, proporsi sales tenaga penjualannya itu dalam menjual itu ada yang 50% berhasil gitu ya. Dia menganggap 50% berhasil gitu kan. Nah, diuji dari 10 orang itu ada 6 yang berhasil, ada 4 yang gagal ya kalau nggak salah gitu ya. Ya, Zubaidah ya. Silakan Zubaidah. Terima kasih untuk waktunya. Jadi untuk handle-nya di sini peluang manajer itu bukan peluang manajer kali, peluang
sales ya, tenaga Salesnya sales. berhasil untuk memasarkan makanan itu 50%. Jadi H0-nya itu peluangnya sama dengan 0,5. Kemudian untuk H1-nya peluangnya tidak sama dengan 0,5. Kemudian ada 10 sampel, N-nya 10, dari 10 sampel itu yang berhasil ada 6. Jadi X-nya sama dengan 6. Kemudian untuk tingkat signifikansinya itu 5%, jadi di sini 0,05. Kemudian untuk statistik ujinya, peluang Y lebih dari X, itu sama dengan peluang Y lebih dari 6. Karena di tabel itu kumulatif atau kurang dari, jadi di sini peluangnya Y kurang dari N-min X, di mana N-min X itu 4. Dan jadi peluangnya itu 0,377. Kemudian untuk keputusannya gagal tolak H0. Dan kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5%, maka cukup bukti untuk mengatakan bahwa informasi yang didapatkan seorang manajer benar, yaitu 50% salesnya berhasil memasarkan produk makanan hasil olahannya. Oke, jadi Zubaida, ini coba lihat ke atasnya, ke atas dulu. Ini hipotesisnya 2 arah ya. Iya, Kak. Oke, jadi tidak ada mau uji lebih dari 50% atau kurang dari 50% yang berhasil ya. Kemudian statistik ujinya Y besar sama dengan apa itu? X-nya 6 ya, yang berhasil ya X-nya ya. Y banyak yang berhasil juga kan Y-nya. Y kan? Y banyaknya yang berhasil kan ya? Atau gimana nih Y-nya? Kayaknya ada yang nggak betul. X-nya ini yang ini ya, yang berhasil kan X-nya ya. Ya, berarti kalau Y lebih besar dari yang berhasil ya, lebih besar dari 6. Atau Y kurang dari sama dengan N-min X, 4. Berarti Y-nya kurang dari 4. Ini Y apa X yang kurang dari 4 nih? Y-nya. Y tadi apa yang berhasil? Bingung jadinya ya. Iya, bedanya ya. Ya, ini sebenarnya kan kalau yang berhasil itu 6 ya. N-min 6 adalah yang gagal ya kan. Yang gagal kurang dari 4 kan ininya. Gagal kurang dari 4. Gitu kan maksudnya ya. Karena di kumulatif yang di tabel kan kurang dari 4. Yang kumulatif kurang dari kan ya. Kurang dari bukan lebih dari gitu ya. Karena itu ini kalau gitu ini kalau yang berhasil lebih dari 6 atau yang gagal kurang dari 4 gitu kan, maka hipotesis nolnya ditolak kan sebenarnya. Tapi ini uji 2 arah ya. Jadi karena uji 2 arah ini harusnya dikalikan berapa? Dikali 2. Kali 2. Ya kalau enggak dikali 2 aja udah lebih besar dari 5% ya. Kalau dikali 2 ya lebih kan gitu ya. Jadi tolak H0 gitu ya. Gagal tolak H0 maksud saya, terima H0 ya. Jadi mungkin nanti prosedurnya harus dijelaskan apa itu Y itu apa, X itu apa gitu ya. Ya kan? Ya kan? Jadi nanti biar clear ya cara nama-nama variabelnya tertib lah gitu ya. Jadi itu ya, ada yang menjawab begini, ada yang menjawab tuh kalau nggak salah peluang Y-nya ini, peluang statistik ujinya ini kurang dari, kalau nggak salah ada yang dikalikan 2 itu malah lebih dari 1 gitu peluangnya ya. Jadi kalau peluang itu lebih dari 1 itu udah pasti salah kalau dikali 2. Kalau ini kan kalau dikali 2 masih di bawah 1 kan, gitu ya. Ada yang sampai lebih dari 1. Nah itu mungkin perlu dikoreksi ya, gitu ya. Nanti ini saya belum ambil sebagai nilai ya untuk tugas pertama ini. Kenapa ya? Karena ini baru latihan ya. Nanti tugas-tugas berikutnya baru saya ambil nilai. Toh nanti ada kuis juga ya.
Oke, Zubaidah, terima kasih ya. Sekarang untuk chi-square kali ya, chi-square sambil mereview ya, review pelajaran minggu lalu. Untuk chi-square, M Khairul coba, M Khairul ya, Muhammad Khairul, coba nih chi-square ya minggu lalu ya. Ya Pak, izin share screen. Ya silakan. Ya, silakan Khairul. Sudah terlihat. Ya Pak, jadi untuk latihan presentasi yang 2 pertemuan kemarin, kita menentukan hipotesis 0 dulu, yaitu frekuensi dari 4 daerah untuk dipasang itu sama, yaitu F1, F2 sama dengan F2, sama dengan F3, sama dengan F4. Dan hipotesis tandingan atau hipotesis satunya, setidaknya ada 1 daerah yang tidak sama. Terus kita ke statistik ujinya, yaitu wilayah A, B, C, D, lalu kita tuliskan frekuensi observasi, yaitu totalnya adalah 40, dan frekuensi expected, yaitu frekuensi yang diharapkan, yaitu sama semua atau seimbang, yaitu 10, 10, 10, 10. Karena frekuensi expected-nya tidak ada yang kurang dari 5, sehingga kita tidak perlu menggabungkan atau memerger 2 baris. Lalu kita hitung dulu chi-square hitung. Chi-square hitung dirumuskan dengan seperti ini, sigma dari 1 sampai 5, observasi dikurangi expected, pangkat kuadrat dibagi expected. Yang penjabarannya adalah seperti ini, lalu didapatkan chi-square hitungnya adalah 4. Lalu kita bandingkan dengan chi-square tabel dengan tingkat signifikansi 0,05, yaitu 7,8147. Keputusannya adalah karena chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, maka diperoleh hasil gagal tolak H0, dan dapat disimpulkan bahwa frekuensi dari pendistribusian alat penggilingan adalah merata di tiap wilayah ABCD. Terima kasih, Pak. Oke, ini yang latihan untuk presentasi ya, kalau nggak salah ya. Ya. Ada Iya. tugas ini kan, yang tugas yang kelas 2 yang tentang Messi dan Ronaldo itu. Oh iya. Salah Pak. Ya. Ini chi-square-nya udah bener belum ya? Udah bener ya kita anggap ya. Chi-square-nya 4 sekian ya. Oke. Ada yang ini yang ada Ronaldo, Messi ya, 2 kartu itu ya. Khairul. Yang untuk responsi itu ya Pak ya? Iya betul. Yang tugas ya, tugas. Kalau ini untuk presentasi, kalau nggak salah ya, yang disubmit ya. Izin share screen lagi Pak, maaf tadi salah. Silakan ya Khairul. Gak apa-apa ya. Jadi malah jadi review 2 kali kan. Yang soalnya ini ya Pak, Messi Ronaldo ini. Iya betul. Ini saya ingin dibahas supaya nanti chi-square-nya yang ketemu berapa ini chi-square-nya ya. Oke, silakan. Untuk soal yang responsi pertemuan kemarin, yaitu kita menentukan hipotesis dulu untuk langkah pertamanya, yaitu frekuensi 1, kartu terjual pemain Messi sama dengan kartu jual pemain Ronaldo sama dengan frekuensi 3, yang berarti semua pemain ini kartu terjualnya adalah sama. Dan hipotesis tandingannya atau hipotesis satunya adalah setidaknya ada 1 yang tidak sama frekuensinya. Lalu kita jabarkan satu persatu untuk datanya. Pemain Messi terjual 13, Ronaldo 33, dan seterusnya. Dan expected terjualnya adalah seragam semua, yaitu terjual 20. Karena expected terjualnya tidak ada yang kurang dari 5, maka kita tidak perlu memerger
satu baris dengan baris yang lainnya. Lalu kita menghitung chi-square hitungnya dengan rumus sigma 1 sampai 6 observasi I kurangi ekspektasi I pangkat 2 dibagi ekspektasi I, dan didapatlah hasilnya adalah 51,3. Lalu diperoleh chi-square tabel dengan tingkat signifikasi 0,05 adalah 11,0705. Karena chi-square hitung lebih dari chi-square tabel, maka diperoleh hasil tolak H0. Frekuensi dan dapat disimpulkan frekuensi dari kartu terjual tiap pemain adalah tidak sama. Terima kasih, Pak. Baik, sip, Khairul ya. Ini kesimpulannya sudah tepat ya. Tapi chi-square-nya ada yang memperoleh hasil yang berbeda nggak chi-square-nya? Ada yang berbeda? Sama semua atau masa sama semua? Udah tepat gitu? Beda, Pak. Beda. Siapa yang beda? Saya 34,4, Pak. 34,4 ya. 34,4 ya. Tapi masih kesimpulannya sama ya, tolak H0 ya. Ya, saya menghitung juga 34,4 soalnya. Jadi mungkin M. Khairul buru-buru tuh ngitungnya. Jadi hati-hati ya ngitung chi-square-nya ya. Mungkin teman-teman yang lain ketemu chi-square-nya berapa? coba di chat itu 34,4 atau seperti Khairul, M. Khairul tadi. Ya. Coba jawabannya mana? 34,4 ya, itu 34,4 ya. Ya, 34,4 ya. Jadi ya M. Khairul udah tepat, tapi mungkin menghitung chi-square-nya buru-buru ya, sehingga terlewat nilainya 51 sampai tadi ya. Oke, itu barangkali ya feedback dari saya untuk tugas minggu lalu. Jadi mungkin ada bagusnya ya kita setiap pertemuan itu kita bahas review minggu sebelumnya gitu ya. Nanti baru dilanjut ke minggu pertemuan pada saat hari itu ya. Jadi nanti secara berkesinambungan kita jadi ada feedback dari apa yang Anda submit di Google Form ya. Baik, saya kira dari saya cukup ya. Masih ada waktu kira-kira 36 menit ya. Kalau ada pertanyaan silakan, siapa? Izin share screen ya, Pak. Silakan Dita. Dita ya? Iya, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Pak, maaf mau tanya, ini kok yang atas sama yang bawah sama-sama ininya sama ya, Pak? Terus jadi kapan kita pakai plus 0,5 sama minus 0,5, Pak? Sebentar, mana nih yang ini? Mungkin salah ini aja kali ya, salah tanda ya. Oke, jadi ini koreksi kan lah, koreksi apa namanya untuk normal ya. Dari sebenarnya ini run itu kan kayak binomial ya, run plus gitu ya. Jadi kalau runnya kurang gitu ya, itu ditambah ya. Tapi kalau runnya itu kelebihan ya, kelebihan itu dikurang, hanya dikurang 0,5. Jadi mestinya yang bawah ini, sorry, mungkin ini salah ketik. Terima kasih diperiksa ya. Bentar, ini bisa nggak? Nggak bisa saya ini ya. Jadi yang jika R kurang dari 2mn plus n plus 1 ini ya, itu hanya plus 0,5 ya. Tapi kalau yang ini jika R lebih dari ya, bukan kurang dari ini ya. Lebih dari ya. Siapa tadi yang bertanya? Sorry. Halo? Ya, Pak. Siapa namanya? Siapa? Sorry. Nggak kelihatan. Dita ya? Ya, Pak. Oke, jadi Dita ini mungkin saya salah ketik ini ya. Untung diklarifikasi. Jadi ini jikanya juga mestinya cuma satu ya, bukan jika ya. jika R kurang dari ini ya. Lebih dari ini yang bawah ya. Jadi atas itu kurang dari, kalau kurang dari ditambah ya, seperti waktu binomial kemarin ya kan, gitu ya.
Kalau kalau lebih dari dikurang. Jadi yang bawah ini R lebih dari ya. Gitu. Gitu ya Dita ya. Teman-teman semua gitu. Kan ini dia untuk sampelnya lebih besar dari 20 kan Pak. Terus kalau yang di contoh kasusnya itu yang Dufan kan dia juga 40 Pak. Kapan dia pakai plus minusnya, kapan enggak gitu Pak? Yang mana ini? Contoh kasus ini? Iya Pak. Ini nggak pakai plus ya? Atau pakai ini Z-nya? Sepertinya nggak pakai Pak. Ya, harusnya dikoreksi ya. Ketentuannya ini mungkin kurang tepat jawabnya. Tapi ini mungkin menjelaskan prosedurnya aja. Nanti kalau dia lebih kurang dari tadi ya, kalau kurang dari ditambah setengah, kalau lebih dari dikurang setengah ya. Koreksi, namanya koreksi kekontinuan gitu ya. Dari distribusi binomial ya. Sebenarnya ya, RAN itu kan kayak binom. Plus minus atau sukses gagal gitu ya. Nah, kalau dia kurang dari rata-rata atau kurang dari median ya, itu ditambah setengah. Tapi kalau dia nilainya lebih dari rata-rata atau lebih dari median, dia dikurang setengah ya. Ini nggak pakai ya Tita ya, padahal sudah lebih dari berapa? 20 ya. Sudah lebih dari 20. Oke, ya mungkin ini benar tapi kurang teliti ya, belum dikoreksi dengan kekontinuannya ya. Itu Dita. Terima kasih Dita sudah mengoreksi dan membuat jadi teman-teman yang lain memahami ya. Oke. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Mungkin saya senang kemarin itu diingetin sama Albert ya, untuk kalau bisa materinya di-share sebelum hari H gitu. Cuman kuliah kita kan hari Senin pagi lagi ya. Itu biasanya kan ada hari libur gitu. Cuman saya nganggapnya ada liburan dulu gitu ya. Jadi saya baru malam-malam juga baru bisa mereview materi yang saya siap share ke Anda. Kalau tidak ini ya, saya mungkin akan pola seperti itu, mungkin malam hari. Tapi kalau misalnya bisa, saya nggak tahu ya, kalau Sabtu gitu ya, saya share mungkin mengganggu liburan kalian ya. Liburan kalian kan kalau ada PR, nah, kepikiran gitu ya. Mungkin lebih bagus minggu sore lah gitu ya, saya share sampai malam. Jadi nanti kalau besok paginya kita kuliah, Anda sudah baca dan lebih mudah ya mengikutinya gitu ya. Saya kira gitu ya kuliah kita. Terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri. Atau masih ada? Baik, kalau tidak ada, kita ketemu insya Allah minggu depan ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, submit tugasnya di Google Form ya, di Google Classroom ya. Oke. Terima kasih.